kalau dalam pendekatan standar itu kan bicara tentang jarak tanam, pemeliharaan, misalkan kebun, misalkan ada pemumpukan dan seterusnya, ya kan. Nah, pendekatan ini beda dengan itu. Pendekatan ini berdasarkan manajemen varietas. Jadi varietas di kebun apa aja sehingga dia hasilnya tinggi secara kuantitas, taste-nya dapat gitu loh. Taste-nya itu bisa fine grade gitu loh. Gitu. Jadi tidak hanya ngomong aja tapi ngomong taste atau cita rasa gitu loh. Sekaligus ngomong konservasi gitu. Jadi udah bergeser tidak hanya di tingkat petani itu nggak hanya produksi kopi asal kopi dan volume, tapi sudah bergeser ke varietas. Varietas itu supaya mendukung tadi upaya konservasinya seperti apa, kemudian taste-nya karena dapat kayak gitu. Yeah. Yang untuk taste itu yang mana, yang untuk ke cita rasa yang mana. Yeah. Yang untuk lahan, kan tipikal lahan beda-beda di Indonesia. Yang untuk ke lahan itu tadi yang punya perakaran kuat kayak gitu. Itu varietas berbeda-beda masing-masing. Ya, dan yang paling penting poin keempat adalah pada layer untuk rencana ke depan. Misalkan ngomong permajaan. Kalau dibabat habis kan nggak ini, secara ekonomis nggak masuk. Maka dia pakai yang 308 sebagai batang bawah untuk di grafting gitu loh. Yeah. Nah, permasalahannya tidak semua petani mahir grafting gitu. Sehingga sebenarnya kalau ngomong konteks tantangan ke depan, salah satu sebutlah intervensi ya versinya Mas Darkono atau pelatihan di petani, sebenarnya teknik grafting itu perlu untuk dilatih. Itu sesuai dengan boleh itu. Pak ini pernah bilang gitu, Pak Yusi bro, 2 tahun lalu. Kayaknya kok Mas Suci kok petani perlu dilatih itu ya, karena posisi seperti ini gitu. Yang bisa diajak untuk ngelatih itu siap ada nggak? Ada, kan bisa, banyak. Ya. Kok sampean langsung sombong begitu? Soalnya langsung. Ya, ada waktu kita bikin acara di. Aku lagi mau bikin proposal dulu. Jadi artinya apa? Artinya kalau posisi kebun di Brebes nih. Supaya sampean ke sana leluasa kayak gitu. Posisi kebun di Brebes ini jangan dihilangkan walaupun ini mandul. Iya. Rencanakan ke depan untuk misalkan grafting dengan Tugusari 6 misalkan. Nah, dalam konteks petani ini aku bisa membedakannya hanya di 2 ya. Jadi ya ada satu yang pertulangan daunnya itu muncul, ada yang pertulangan daunnya nggak muncul, nggak timbul gitu. Nah itu aku ngebedanya di situ. Kalau yang muncul itu yang ini nih yang apa namanya yang inti itu apa pertulangan daunnya tuh kan kelihatan tuh tulang. Anggaplah itu betina ya. Itu muncul. Tapi kalau yang ini agak ini ya, agak licin kayak gitu. Ya licin ya. Ya itu biasanya ciri Tugusari kayak gitu. Di kita di pas nanam, itu yang kalau pas nanam kan instruksinya kan nggak mungkin juga satu-satu ditongkrongin. Itu yang tulang daunnya muncul, nah, agak banyak diperbanyak kayak gitu. Jadi secara teknik di pengetahuan lokal ada ya sebenarnya ya kayak gitu kira-kira ininya spesifik. Menginstruksikan SOP supaya komposisinya tuh terbangun ya begitu gitu kan. Nggak mungkin juga lihat satu-satu ini jenisnya labelnya kan nggak ada. Kenapa nggak mungkin kok Anda meremehkan kemampuan petani sebenarnya? Bukan, maksudnya labelnya udah hilang gitu, labelnya udah pada hilang kan di awal. Tadi ada tuh dari pola tulang daun bagus. Tulang daun yang kemudian jadi ukur, jadi penunjuk. Oh ini yang tulang daunnya, tulang daunnya nih jangan dulu di sini. Nah ini ya, jadi penentuan barisan ya. Barisan satu, lajur 1, misalkan ada 4 Tugusari, ada 1 BP42 yang polinator. Baris kedua bisa seperti itu, jadi selang-seling itu. Misalkan Tugusari di sini misalkan BP42, nanti dibalik sini BP42 Tugusari gitu. Nah terus aku tuh terutama di Salem ya, di kampung di Kecamatan Salem yang aku bisa tahu gitu, itu belum sampai ke menata varietas, menata ini ya, klon kayak gitu, belum sampai ke sana karena rata-rata orang kan mengejar volume. Orang berpikir semua kopi itu hanya ada 2 jenis di sana itu.
Kenapa kok logika Arabica. itu sampai terjadi di petani? Nah kan, Kenapa mereka berpikiran kayak gitu tuh? nah itu aku Penyebabnya apa? aku ngelihat bahwa kopi belum menjadi tulang punggung lagi. Kalau dulu kan tulang punggung ekonomi di sana itu dulu kopi memang. Nah sekarang nggak lagi karena itu ada perubahan orang bertani kopi, bukan bertani jadinya ngambil kopi gitu kan dari kebun peninggalan orang tuanya. Jadi kesini udah nggak lagi ada yang mau budidaya kayak gini, dan berbudidaya pun bibit ya asal bibit kayak gitu. Bibit dari mana? Dari si yang daun besar, daun lebar apa daun kecil? Daun kecil itu Arabica, daun besar itu Robusta. Hanya itu gitu pembedanya. Sementara kita yang sudah mulai banyak baca gitu ya, mulai itu oke, ini ada klon macam-macam kayak gitu kan, yang itu menonjolkan apanya gitu. Tonjolan itu yang kemudian ya karena diskusi sama orang Balitri yang penyedia bibitnya, ya kita ikutin kayak gitu. Komposisinya ini yang lebih banyak ya. Perlu nggak mengenalkan masing-masing klon dari aspek cita rasa ke petani? Kalau di aku mungkin untuk beberapa orang perlu, tapi bukan untuk semua petani ya. Tapi untuk 5-10 petani aku yakin perlu ya, terutama petani-petani yang memang berniat untuk shifting ke kopi intensif. Sebelumnya itu mana ada orang mau petani intensif kopi itu. Kalau mau intensif, aku perlu ngelihat berapa orang yang udah mulai nanam dengan tambahan eksotika dialektika dia tentang kopi itu macam-macam kan, ya silahkan aja itu tuh bagian bumbunya. Nah itu udah mulai terlihat tuh, itu yang orang-orang yang perlu untuk dikasih paparan tentang kayak gini gitu. Karena kan ada stigma kalau mengatakan bahwa produksi kopi Robusta kita rendah, seolah-olah petani kita malas gitu loh. Seperti itu. Nah, sementara fakta tentang ini kan, ini bicara salah satunya kan produktivitas. Ini kan manajemen kebun ya, tapi dalam pendekatan klon ya. Gitu. Nah kalau perlu nggak ini dikenalkan ke pendekatan seperti ini? Nah sebenarnya beyond di sana tuh udah beyond dari ini. Kalau ini kan lebih ke step by step sampai dengan kita melihat ini dulu lah ya. Tapi mereka beyondnya apa? Ngelihat di postingan medsos itu. Oh ini klon ini ada yang klon Arsyad, klon apa kayak banyak, gitu. Nah banyak. Itu keluar dan mereka beli entres online, kemudian sambung. Mereka nyambung sendiri. Nah udah mulai seperti itu, artinya mereka udah sadar bahwa produktivitas itu tidak mengenal ini ya, tidak mengenal beberapa kayak gitu kan, varietasnya yang macam-macam. Tetapi yang terlihat di media sosial itu terlihat bagus, hasilnya produktivitasnya tinggi, klon tertentu gitu kan, kemudian mereka beli kayak gitu kan, nggak mahal juga itu beli online gitu. Dan itu mulai banyak praktek yang seperti itu. Itu yang aku simpulkan bahwa mereka udah mulai sadar varietas itu beriringan dengan produktivitas kayak gitu. Nah, dia melepaskan cita rasa dan sebagainya, ini belum masuk dia tuh belum sana. Ke cita rasa dan lainnya gitu. Tapi lebih masih di tingkat produktivitas itu. Nah, lagi-lagi kan memang berangkatnya memang dari awal memang mereka tuh lebih fokusnya di produktivitas, bukan ke cita rasa, bukan ke inklusivitasnya kopi itu sendiri. Bisa nggak memadukan dua hal itu, produktivitas tinggi, cita rasa juga fine grade gitu, bisa nggak? Kalau sekarang kayaknya aku masih belum, tapi kalau edukasinya udah mulai masuk bahwa kopi yang dibeli itu kopi yang punya cita rasa tertentu, nah itu mungkin. Ini Cibola membuktikan loh. Betul, itu terpenuhi, malah 3, konservasi, produktivitas, taste itu. Aku salah satu yang kemudian mau membuktikan itu, bahwa yang diterima oleh pasar itu yang baik mengolahnya, yang itu kemudian baik pengolahan itu ujungnya adalah kualitasnya baik, rasanya enak kayak gitu. Nah, di kita mau di Indonesia, mau di kampungku atau di Indonesia itu sama. Kalau belum ada buktinya, kau ngomong doang.
Kau buktikan dulu. Aku udah membuktikan bahwa aku mengolah kopi. Kata orang, wah lama kalau kopi kayak gitu, berbulan-bulan cuman memetik yang merah-merah. Nggak apa-apa, nggak usah didengerin itu. Aku terus metik yang merah, kemudian diolah, dibenerin gitu kan cara ngolahnya, kemudian dibawa ke sini dites. Ya levelnya bagus lah. Kalau aku ngelihat, aku ngerasain kopi dari beberapa tempat juga kayak gitu kan. Mungkin Mas Uji juga punya ukuran lah ya terhadap kopi dari Salem kayak gitu. Nah itu kan udah ini ya, udah satu poin masuk bahwa aku udah membuktikan satu capaian bahwa aku mengelola kopi ini sampai ke ujung, ke pasar, dan diterima oleh orang banyak dengan baik, dan diterimanya soal cita rasa kayak gitu kan, bukan diterima karena hadiah gratis ya, lain lagi gitu. Nah, nilainya udah mulai disampaikan. Kalau kemudian itu disampaikan lagi ke petani bahwa aku ngolah kopi begini diterima pasar dengan harga, lagi di kampung itu nggak ada lagi soal cita rasa bagus, kemudian kalau harganya jelek buat apa, dan mereka akan mengukur gitu harganya gimana ya. Kalau itu kan mengikuti, kalau kita ya, kalau bisnis edukasi kayak gini kan, komoditas itu kan kualitas, kemudian mengikuti harga dan sebagainya, itu kan konsekuensi normal kayak gitu. Tapi kalau di kampung, kalau udah bagus-bagus dibeli murah buat apa? Mereka berpikirnya masih seperti itu. Kalau aku kan enggak gitu, bahwa effort yang kemudian kita lakukan, kita bikin di kopi itu ada nilainya orang menentukan sekian, ya itu kan kita harus sama-sama hargai kayak gitu. Iya, apalagi kalau udah bicara fine grade seperti ini kan babak baru ya. Nah iya. Karena kan komersial grade, terus kita naik lagi ke mungkin premium, terus lompat lagi ke fine grade. Gitu. Jadi ini juga, nah kalau aku nggak berharap juga di blow up. Pokoknya aku di kampung di blow up, wah ini kopinya enak kayak gitu, nggak juga. Tapi bahwa proses ini biarin aja ngalir. Aku mau bikin kebun, kemudian mengolah kopi menjadi seperti ini, dan kemudian diterima di pasar dengan baik, ya biarkan aja itu ngalir, diketahui sama mereka, sehingga mereka ngikutin. Oh udah terbukti tuh kayak gitu. Ya. Nah, kalau ujuk-ujuk, ayo kita bikin kayak gini, buktinya mana? Kau bawa kayak gitu. Nah nggak masuk di kita, mungkin di masyarakat Indonesia kayak gitu ya. Tapi kalau khususnya di aku, yang aku lebih banyak tahu di kampung itu ya gitu. Kau cuman ngomong ya. Enggak, sekarang aku udah membuktikan. Begitu. Bukti ada di setiap biji ya. Bukti ada di biji gitu kan, bahwa biji yang aku olah itu tuh luar biasa kan. Jadi ini selain keranin kemana lagi nih? Ini paling dikonsumsi di kantor di sini. Kalau di kantor orang udah berharap ini ada terus kan. Begitu. 1 hektar keluar berapa tahun ini? Yang ini? Ini belum sampai 1 hektar tanaman. Oke, berapa populasi yang tadi dikirim ke saya? Kalau populasi itu kan aku tiga kali tadi, tiga kali tanam ini. Berarti ini tahun 2021, 2019 kayaknya aku pernah juga itu 2019. Terus ini yang kedua kalau nggak salah. Nah yang ketiganya aku berapa gitu ya. Nah dari situ, kalau tanam itu tingkat kematian bisa diukur lah. Itu sekitar 10% maksimal, itu 5-10% itu wajar segitu. Tetapi bukan kematian yang kemudian harus diukur kan. Berbuah atau enggaknya, optimal enggak tumbuhnya. Nah itu yang tumbuh optimal itu dari total sekitar berapa itu? 500 kali 3, 1.500-an lah, 1.500 sampai ke 2.000 pohon itu mungkin baru sekitar 25%. Oke. Yang aku andalkan sekarang tanamannya itu blok yang di terakhir tanam itu ada di blok pinggir sungai masih satu hamparan ke situ, tapi beda usia tanam. Satu lagi yang di dekat sawah beda jauh, bloknya jauh, mungkin ada 2 kiloan dari situ. Ada lagi dekat kandang domba.
Itu blok yang memang diandalkan. Itu Oh, dekat rumah. Ada 3 blok ya? 3 blok yang sekarang produktif. Nah, blok yang satu lagi itu yang hamparannya luas. Tadi yang pertama itu sebenarnya andalannya di situ akan menjadi andalan. Cuman kan belum optimal semua seragam gitu. Ini tantangannya tuh tenaga kerja di sana. Tenaga kerja itu tenaga kerja yang paham tentang bagaimana budaya kopi. Itu yang jadi apa ya, hambatan kita. Sebenarnya kopinya mereka bercocok tanam kopi udah tahu bulan apa mereka nanam. Kalau dengan harga yang sekarang kan harganya kan naik tuh. Kalau ngomong fine grade apalagi dengan harga yang demikian tinggi, secara komposisi misalkan kita bicara upah kebun itu bisa naik dong. Artinya menjadi sektor pertanian atau kebun kopi menjadi menarik juga gitu loh dalam pendekatan. Ada upahnya. Kalau di kita bukan upah, malah mereka tuh menanam. Oh, ikut nanam. Karena mereka itu rata-rata punya lahan. Oh, mereka nanam juga. Menanam kerja juga. di kebun sini juga. Kalau kerja di kebun ini kan yang apa, di waktu mereka kosong gitu kan, ke sawah enggak, ke kebun dia enggak, ya ke kita gitu. Dan itu kan enggak intensif juga. Paling untuk kegiatan buka lahan, ngerucuk, terus bikin lobang, terus nanam. Nah, udah mulai niang-niang kan udah orang kita. Nah, itu tantangannya ya banyak tadi tuh. Aku soal aksesibilitas, soal jalan aja, kalau udah ketemu jalan ke situ, jalan ke kebun udah oke, bisa mobil, udah itu